Mengandalkan hasil uji lab dari Polri sebagai satu-satunya dasar keputusan pengadilan jelas cacat dari segi keadilan. Karena Polri adalah lembaga yang selama ini berada di bawah kekuasaan Presiden, pernah di bawah kekuasaan Jokowi, dan anak Jokowi adalah wapres terpilih. Artinya pengaruh politik belum sepenuhnya hilang. Keadilan tidak bisa lahir dari satu sumber bukti, apalagi dari lembaga yang punya jejak loyalitas terhadap pihak yang diperiksa. Keputusan hakim yang adil harus berpijak pada multi sumber bukti, termasuk dari pihak kampus, saksi independen, hingga audit dokumen akademik oleh lembaga netral. Dan yang paling penting, bukti dari kedua belah pihak harus diberi ruang yang setara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, ada seorang mantan presiden yang juga pejabat aktif melaporkan rakyatnya kepada polisi karena merasa terhina. Jokowi nampaknya lebih memilih untuk memenjarakan rakyatnya yang meragukan keaslian ijazahnya ketimbang menunjukkan ijazahnya ke publik. Meskipun hal itu sangat mudah dilakukan, namun entah mengapa Jokowi sangat enggan untuk melakukannya. Kalau ijazahnya memang asli, apa susahnya sih menunjukkannya kepada publik? Apalagi keterbukaan informasi milik pejabat publik itu sudah diatur loh dalam undang-undang. Jangankan cuma ijazah, semua aset-aset dan harta benda milik pejabat itu wajib diketahui oleh publik. Jika para fansnya Jokowi begitu heran terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan karena terus meragukan keaslian ijazah milik Jokowi, saya malah lebih heran terhadap sikapnya Jokowi yang enggan untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Kalau bersih, kenapa harus risih? Ya gak sih? Saya paham alasan kenapa Jokowi begitu percaya diri membawa kasus ini ke jalur hukum, karena Kapolrinya Listio Sigit adalah orangnya Jokowi. Posisi Jokowi jelas akan sangat diuntungkan di sini. Padahal kalau kita merujuk pada aturan, pemerintah maupun pejabat tidak boleh melaporkan rakyat atas tuduhan pencemaran nama baik, dan itu tertera dengan jelas dalam putusan MK. Jadi sebenarnya secara teknis laporan Jokowi itu harusnya tidak sah, karena ingat, selain seorang mantan presiden Indonesia, saat ini Jokowi juga masih menjabat sebagai pejabat aktif, di mana Jokowi ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo untuk menjadi pengawas dan antara. Ada kalimat menarik yang bilang kayak gini, kebohongan itu fungsinya ada dua, kalau tidak untuk menutupi kebenaran, ya untuk menutupi kebohongan. Sebenarnya ini kan kalau kelakuan seperti ini sejak awal Jokowi sudah melakukannya, bahwa dia berbohong dari waktu ke waktu dia lakukan, dan sekarang ini dia ingin berbohong dengan mengandalkan polisi di belakangnya, mengandalkan Prabowo akan berpihak padanya untuk melindungi. Artinya dia berharap Prabowo melanggar hukum sekali lagi dalam rangka melindungi Jokowi. Ini aja sebenarnya yang mau dilakukan. Tapi bahwa dia tidak berdaya untuk membuktikan apakah dia memiliki skripsi, apakah dia memiliki ijazah asli. Sejak awal, bahkan orang sudah mengatakan sekarang, rupanya kayaknya Pak Jokowi ini dari ijazah SD sampai sarjana itu tidak punya. Oke, ini walau-walau ya. Tetapi ada tudingan seperti itu ya. Kayak gitu, karena dia katakan bahwa memang pernah suatu ketika seluruh keturunan organisasi tertentu itu tidak boleh mengikuti pendidikan. Kalau itu yang terjadi, maka wajar bahwa digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi. Apa komentar Anda dengan hadirnya ijazah Jokowi di Bareskrim Mabes Polri yang katanya sudah 90% tuh proses pelaporan Egy Sujana dan kawan-kawan diproses, tinggal 10% lapor tinggal ya, laboratorium forensik. Silakan Bro Rismon. Menurut informasi berita yang saya baca kan 90% itu bukan materinya ya Bang ya, itu kesaksian dari UGM, dari yang lain-lain, dari teman yang mengaku temannya gitu. Jadi yang 10% ini sebenarnya intinya yaitu uji forensik, bukan hanya ijazahnya tetapi juga skripsinya, terutama lembar pengesahan skripsinya itu. Jadi jangan dibelokkan. Kemarin kan yang saya tuduhkan adalah setelah saya mengamati dua-dua itu Bang. Ya, setelah mengamati dua-dua itu bahwa kok di lembar pengesahannya seperti ini, maka jika lembar pengesahannya tidak ada kesesuaian teknologi yang saat itu belum ada ya, Times New Roman itu ya, maka ijazahnya pasti palsu. Karena tidak mungkin lembar pengesahan itu dibuat dari masa depan, dari tahun 1985. Nah, terkait dengan uji forensik yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, yang bakal dilakukan yang bakal dilakukan ya, sebaiknya nanti begini, tidak ada manipulasi lagi.
seperti kasus di Jessica Wongso ya, bahwa mereka memanipulasi bukti. Ini kan nanti akan dilihat rakyat semua gitu. Dilihat rakyat semua, dan kalau memang Bareskrim nanti siap bahwa hasil uji forensiknya itu kredibel, maka secara saintifik ya, kalau kita saintis itu bisa diuji oleh siapapun nanti gitu. Oke, tadi jadi tidak berhenti di puslapor saja gitu ya. Iya, kalau memang mereka tidak memanipulasi dan kredibel hasilnya, ya di dalam saintis kan begitu Bang. Dalam dunia sains kan harus bisa diuji juga oleh orang lain dan hasilnya konsisten. Jangan anti dengan pengujian oleh orang lain, karena ini kan kita ingin menutup kasus ini, mengunci kasus ini apakah asli atau palsu gitu. Kalau nggak berani diuji oleh lab lain atau lab misalnya Singapura, ya, negara tetangga saja Singapura atau Malaysia, maka ini menjadi pertanyaan gitu Bang. Karena banyak sekali yang nanti ya pengumumannya harusnya detail. Misalnya tentang lembar pengesahan skripsinya, tintanya bagaimana, usia kertasnya bagaimana, teknologi yang digunakan bagaimana, begitu juga dengan skripsinya, ijazahnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar otentik atau tidak otentik. Apa yang menyebabkan dia otentik, apa yang menyebabkan dia tidak otentik, kan banyak variabel nanti yang mereka gunakan. Oke, gitu, menarik Bang. Apa yang saya sampaikan ini menarik bagi saya ya, karena ini belum disampaikan oleh Hozinuddin. Karena kalau pengacara Anda atau lawyer Anda mengatakan nggak percaya itu dengan puslapor ya, pasti ada di kasus Jessica Bang. Ya. Saya kan sudah mengatakan itu bahwa laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri itu jadi studio animasi digital, mengabur-ngaburkan, menganimasi gitu loh. Itu sendiri track recordnya sudah buruk mereka. Oleh karena itu saya ingatkan Bareskrim, jangan pernah lagi lakukan itu. Kalau kalian lakukan itu, maka rakyat tidak akan pernah percaya kalian selamanya. Dan kalau kalian ya Bareskrim itu merasa bahwa hasil uji forensiknya itu benar, confirm, kredibel, ya, maka harus siap diuji oleh pihak kedua, pihak ketiga, kelima gitu. Itu harus siap Bang, kan begitu. Saintis kan harus bisa seperti itu. Harus berani terbuka ya. Berani terbuka gitu loh, bukan berani di satu pihak saja kan. Kebenaran saintifik itu bisa diuji oleh orang lain, direkonstruksi orang lain, dan hasilnya konvergen. Oke, ini yang saya katakan menarik itu Bro, karena lawyer Anda Hozinuddin mengatakan bahwa saya tidak percaya, jadi seolah-olah dia pokoknya apapun yang dikeluarkan puslapor itu akan bermasalah. Tetapi Anda memberikan peluang yang menurut saya ini sangat berimbang ya, yaitu silahkan puslapor mengujinya, umumkan hasilnya, tapi jangan larang orang untuk menguji, untuk cek, double check, triple check bahkan ya. Iya Bang, itu. Nah pertanyaannya adalah, oke silakan terus. Sama seperti ketika ada diagnosa penyakit kan Bang, kita kan perlu second, third, fourth, fifth opinion kan, gitu, untuk mendapatkan kebenaran. Jadi nggak bisa Bareskrim ini dengan historinya yang cacat itu, ya mungkin bahwa kebenaran sepihak gitu loh. Harus berani diuji oleh orang lain gitu. Ada yang bilang begini, kalau tidak salah kapus apanya itu ya, yang Dirtipidumnya yang mengatakan ini sudah 90% ya, tetapi tinggal 10%, hanya memang 10% itu akan meniadakan 90%. Kalau seandainya ini kayaknya saya malah bingung, kenapa dia muter-muter dulu ya?